Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Rayani. Saya dari kelas S1 PJJ Akuntansi tahun angkatan 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Perekonomian Yunani pada tahun 2023. Yang pertama yaitu kondisi perekonomian atau inflasi, kurs, dan PDB tahun 2022, 2023, 2024. Perekonomian Yunani pada tahun 2023 mempertahankan momentum pertumbuhannya, tetapi dalam kecepatan yang lebih lambat daripada tahun 2022. Secara khusus, selama tahun 2022, PDB tumbuh sebesar 5,9% dan diperkirakan pada tahun 2023 PDB tumbuh sebesar 2,4%. Meskipun terjadi penurunan tingkat pertumbuhan PDB Yunani, namun masih jauh di atas rata-rata 27 negara UE untuk kedua tahun tersebut. Secara khusus, tingkat pertumbuhan PDB real UE pada tahun 2022 adalah 3,4% dan pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,6%. Kinerja ekonomi Yunani yang baik terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi swasta, pertumbuhan ekspor jasa, dan kinerja sektor pariwisata yang kuat serta investasi. Selain itu, penerapan rencana pemulihan dan ketahanan atau bisa disebut RRP merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kinerja ekonomi Yunani yang baik sepanjang tahun 2023. Selanjutnya, selama tahun 2023, menurut indeks harga konsumen yang diharmonisasikan, inflasi semakin menurun dan mencapai 4,3% dari 9,3% pada tahun 2022 dibandingkan dengan rata-rata UE yang masing-masing sebesar 8,4% dan 5,4% pada tahun 2022 dan 2023. Inflasi Yunani turun di bawah rata-rata UE selama tahun 2023. Penurunan ini terutama mencerminkan arah penurunan harga energi. Namun, makanan barang dan jasa industri non-energi telah menambah dinamika inflasi ini. Menurut Otoritas Statistik Hellenic, harga gas alam turun sebesar 60,5% dari Oktober 2022 hingga Oktober 2023. Meskipun demikian, hampir semua harga produk non-energi telah meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, harga minyak goreng telah meningkat sebesar 26%. Harga buah-buahan sebesar 20,5% dan sayuran sebesar 12,3%. Banjir dahsyat di wilayah Thessaly pada bulan September 2023 diperkirakan akan mempengaruhi harga produk pertanian. Namun, kasus denda yang dijatuhkan kepada perusahaan produk susu karena melakukan praktik margin keuntungan yang tidak adil, khususnya pada harga susu formula bayi, jelas menunjukkan adanya greenflation di Yunani. Selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga yaitu perekonomian Yunani pada tahun 2023 juga menunjukkan pasar tenaga kerja yang tangguh. Pertumbuhan lapangan kerja terus menunjukkan tren kenaikan. Meskipun lajunya melambat secara khusus, menurut OECD pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Yunani adalah 14,7%. Pada tahun 2022 turun mencapai 12,4% dan pada tahun 2023 mencapai 10,9%. Perlu disebutkan bahwa tingkat pengangguran di Yunani, meskipun mengalami penurunan yang signifikan, masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata UE, yaitu 6,4% pada bulan Desember 2023 dan 6,7% pada bulan Desember 2022. Selain itu, pada bulan Agustus 2023, Yunani mencatat
presentasi pengangguran tertinggi ketiga di kalangan pemuda di bawah 25 tahun di UE, yaitu sebesar 22,5%. Spanyol berada di urutan pertama dengan 26,8% dan Estonia di urutan kedua dengan 23,5%. Dengan demikian, distorsi pada tenaga kerja dan masalah struktural masih ada, terutama pada tingkat pengangguran pemuda, perempuan, dan jangka panjang. Selain itu, masalah kesesuaian pekerja cukup signifikan selama tahun 2023 dengan kekurangan staf terutama di sektor pariwisata dan konstruksi. Namun perlu disebutkan bahwa upah minimum di Yunani di sektor swasta telah ditingkatkan lebih lanjut sejak April 2023 dari €713 menjadi €780 per bulan. Selanjutnya yaitu pada tahun 2023 defisit pemerintah umum tetap tidak berubah, diperkirakan sebesar minus 2,3% dari PDB. Selain itu, selama tahun 2023 keseimbangan primer diperkirakan mencatat surplus sebesar 1,1% dari PDB, naik dari 0,1% pada tahun 2022. Perkembangan fiskal yang positif ini dapat dikaitkan dengan peningkatan pendapatan pajak dan kontribusi jaminan sosial berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara, peningkatan pengeluaran karena intervensi yang mendukung untuk mengatasi dampak bencana alam tidak terduga, serta mendukung kebutuhan rumah tangga, bisnis, infrastruktur sedikit mempengaruhi kinerja yang baik. Lebih lanjut, utang pemerintah umum diperkirakan akan berkurang secara signifikan dari 171,3% dari PDB pada tahun 2022 menjadi 159,3% pada tahun 2023. Sebagian besar didorong oleh peningkatan PDB nominal serta oleh surplus primer. Selain itu, menurut Elstat, defisit perdagangan menurun pada tahun 2023. Secara spesifik pada tahun 2023, defisit perdagangan mencapai €31,046 miliar dan menurun 20% dari tahun sebelumnya, atau defisit turun 5,% tidak termasuk produk minyak. Nilai impor mencapai €81.966 miliar pada tahun 2023, turun 13,3% dari tahun 2022. Nilai ekspor juga turun 8,7% pada tahun 2023 dan mencapai €50,92 miliar. Selanjutnya yaitu yang terpenting mencapai krusial bagi ekonomi Yunani pada tahun 2003 adalah peningkatan peringkat kreditnya menjadi investment grade selama bulan Juli, Agustus, dan September oleh lembaga pemeringkat kredit R&I, Scoop Rating, DBRS, Morningstar, dan S&P. Lembaga pemeringkat kredit Moody's memberikan ekonomi Yunani peningkatan 2 langkah yang berada satu tingkat di bawah investment grade. Peningkatan ini mencerminkan kinerja ekonomi negara secara keseluruhan yang baik dan penguatan status ekonomi dan kredibilitasnya. Perlu juga disebutkan bahwa ekonomis menempatkan Yunani di peringkat teratas dari daftar 35 negara dan dengan kinerja ekonomi terbaik untuk tahun 2023. Menurut ekonomi Yunani menunjukkan beberapa hasil yang mengejutkan dalam hal yang 5 indikator ekonomi, yaitu menunjuk seperti yang dilaporkan oleh ekonomi adalah peningkatan sebesar 4,8% dari nilai pasar saham Yunani lebih jauh pada tanggal 25 Oktober 2023. Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, dalam pidato di jamuan makan malam resmi Bank Yunani di Athena menekankan kinerja ekonomi Yunani yang baik meskipun mengalami kesulitan berturut-turut. Ia menyatakan namun meskipun mengalami serangkaian kemunduran ini, ketahanan negara ini sangat luar biasa berkat kerja keras yang telah dilakukan untuk membuat ekonomi lebih fleksibel. Yunani telah bangkit kembali dari pandemi secara mengesankan. Selanjutnya yaitu perakiraan tahun 2024. Tahun baru dimulai dengan
penerbitan obligasi Yunani baru oleh negara Yunani. Setelah memperoleh kembali peringkat investasi, obligasi baru tersebut sangat direkomendasikan oleh perusahaan-perusahaan investasi besar. Pada bulan Februari 2024, Yunani akan kembali ke pasar modal. Otoritas Pengelolaan Utang Publik akan melakukan lelang pembukaan kembali obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2028 dengan target perolehan dana sebesar 200 juta euro. Selain itu, PDMA juga akan melakukan lelang lain pada bulan Februari untuk membukukan kembali obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2033 dengan target perolehan dana sebesar 200 juta euro. Dengan demikian, menurut sumber perbankan, pemerintah Yunani akan melaksanakan penerbitan sindikasi pertamanya dengan obligasi baru bertenor 10 tahun dengan nilai minimal 3 miliar euro dan obligasi baru bertenor 5 tahun pada bulan Maret atau April dengan nilai sekitar 3 miliar euro. Selain itu, obligasi baru bertenor 15 tahun atau 30 tahun dengan nilai yang sama diharapkan terbit pada musim gugur. Lebih jauh, obligasi hijau pemerintah Yunani diharapkan terbit tahun ini. Analisis internasional memperkirakan bahwa debut terbaru Yunani di pasar akan menjadi kesuksesan total dan merekomendasikan penempatan pada obligasi Yunani. Karena itu, Société Générale menyarankan si investor untuk membeli obligasi Yunani 10 tahun. Penjelasan selanjutnya itu pencapaian investment grade merupakan tonggak penting dan sulit dicapai bagi ekonomi Yunani menyusul kebangkrutannya pada tahun 2012. Perkembangan penting ini akan mengurangi biaya pinjaman bagi negara dan bisnis, yang akan meningkatkan kondisi likuiditas bagi bank-bank Yunani. Investment grade akan menghasilkan kondisi pendanaan yang lebih baik, yang menghasilkan penghematan biaya bunga atas penerbitan obligasi dan meningkatkan kualitas portofolio obligasi mereka secara umum. Selain itu, biaya pinjaman yang lebih rendah akan semakin memudahkan bank-bank Yunani untuk membayar kembali pinjaman jangka panjang mereka yang diberikan oleh ECB. Perlu juga disebutkan bahwa peningkatan kepercayaan akan mempercepat investasi asing. Ini akan meningkatkan daya tarik investor berkualitas tinggi yang sebelumnya tidak dapat berinvestasi di pasar Yunani. Diproyeksikan bahwa peningkatan investasi swasta akan memberikan dorongan hingga 0,5% terhadap PDB pada tahun 2024. Pembahasan selanjutnya yaitu jelas kredibilitas ekonomi Yunani pada tahun 2024 mengirimkan sinyal yang jelas tentang prospek ekonomi yang menguat. Diharapkan hal ini akan semakin menguntungkan aktivitas investasi yang sudah dinamis, pasar tenaga kerja yang berkembang, dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan mencapai 2,3%. Inflasi diharapkan akan lebih jauh berkurang pada 2,8%. Selain itu, pertumbuhan pada 2,8%. Selain itu, pertumbuhan tahunan investasi real diharapkan akan meningkat menjadi 12,1% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, terutama karena peningkatan tingkat investasi peralatan dan konstruksi non-perumahan. Yaitu di sini ada. Selain itu, pengangguran diperkirakan akan terus menurun dan mencapai 10,6%, yaitu level terendah sejak 2009. Diproyeksikan bahwa tenaga kerja akan mencapai 5,09 juta orang yang bekerja, yang sesuai dengan rekor tertinggi sejak 1995. Jumlah pengangguran diperkirakan akan turun ke level sebelum krisis. Total lapangan kerja akan terus tumbuh pada tingkat yang lebih rendah dan tahun 2023 plus 0,9% pada tahun 2024 dibandingkan dengan 1,4% pada tahun 2023. Peningkatan upah tahunan sebesar 1,0% juga diproyeksikan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Domna telah berkomitmen untuk memperkenalkan amandemen dengan upah baru yang diharapkan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024, meningkatkan upah minimum sekitar 5%. Menaiknya dari 750
euro per bulan menjadi 820 sampai 830 euro. Utang pemerintah umum sebagaimana telah disebutkan pada akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar 357.000 juta euro atau 159,3% dari PDB, yang merupakan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Yang diperkirakan sebesar 356 juta euro atau 171,3% dari PDB. Diproyeksikan pada akhir tahun 2024 utang pemerintah umum akan semakin menurun dan mencapai 358.000 juta euro atau 152,2% PDB. Selanjutnya yaitu di sini ada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Yunani menunjukkan pemulihan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan masing-masing 5,7% dan 2,3%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 2,3%. Di sini ada inflasi. Inflasi utama di Yunani rata-rata itu 3% pada tahun 2024, namun dibandingkan tahun 2019 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Yunani secara umum masih defisit, yang berarti nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Namun ada indikasi perbaikan neraca perdagangan pada tahun 2024 meskipun data spesifik untuk tahun tersebut belum tersedia. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran Yunani juga dipengaruhi oleh neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan dapat menyebabkan defisit pada neraca pembayaran. Namun data rinci tentang neraca pembayaran untuk periode 2022 sampai 2024 tidak tersedia dalam hasil pencarian. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama daya saing ekspor, kedua nilai tukar, yang ketiga permintaan konsumen, yang keempat kebijakan perdagangan, yang kelima pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada pemulihan ekonomi. Meskipun mengalami pemulihan, ekonomi Yunani masih menghadapi tantangan seperti utang publik yang tinggi dan perlunya reformasi struktural. Selanjutnya yaitu sini ada kesimpulan. Perekonomian Yunani dalam periode 2022 sampai 2024 menunjukkan pemulihan yang moderat namun berkelanjutan dengan A. PDB yang positif meski melambat, B. Inflasi yang terkendali menuju target ECB, C. Neraca transaksi berjalan dan perdagangan masih defisit, namun menunjukkan tren membaik berkat yang pertama meningkatnya ekspor jasa, terutama pariwisata dan transportasi. Yang kedua penurunan harga impor energi. Yang ketiga investasi asing dan proyek-proyek yang dibiayai oleh Uni Eropa. Namun Yunani tetap perlu mereformasi struktur ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperbaiki produktivitas serta neraca eksternal jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.